nama dia apa, Zaid Zaid dia nulis. Jadi gini Bang, kalau Quran itu, Tapi ini lebih terpercaya lah, ibaratnya gitu ya. iya, jadi kalau Quran itu misalnya nih apa namanya, ada suatu kejadian ya. Contohnya waktu itu tuh dakwahnya Nabi tuh udah semakin besar, iya kan? Ah, Orang-orang kafir di Mekah itu udah putus asa nih gimana caranya menghentikan Muhammad nih, biar apa namanya dakwahnya berhenti begitu loh. Nah, mereka menawarkan satu opsi Bang sama Nabi. oh, Tawaran ah, mereka begini Bang, tawaran mereka begini. Muhammad, begini deh, biar kita nggak berperang terus, kita ganti-gantian aja, ya kan? Seminggu kami ikut menyembah Tuhanmu, seminggu ke depannya gantian kamu ikut nyembah Tuhan kami, gitu kan? Nabi menolak. Oh, oke, oke. mengadakan perjanjian gitu ya Iya, bang ya? jadi orang kafir memberikan tawaran begitu loh. Nah, Nabi menolak Ya, perjanjian lah udah itu. bukan perjanjian, ini apa namanya, tawaran dari orang kafir. Nah, pas Nabi menolak, ditaikin lah tawarannya. Tawaran. Gini aja Muhammad, bagaimana kalau seminggu kamu sembah Tuhan kami, ya kan? Nah, tapi sebulan kami ikut sembah Tuhan kamu. Ah, Ditolak sampai pada titik mereka berkata, wahai Muhammad, gini deh, sekali aja, sehari aja umat muslim ikut sembah Tuhan kami. Habis itu kami ikut sembah Tuhan kamu selamanya. Direwayatkan Nabi sempat gamang di situ, bingung. Maka turunlah ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, dan seterusnya. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang kami sembah. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi di saat Nabi bimbang, turun ayat memberikan jawaban, ibarat kata, udah lu sembah Tuhan lu aja, gua sembah Tuhan gua. Begitu loh kurang lebih Bang. Jadi ada asbabun nuzulnya. Begitu turun ayat, oh, jadi begitu turun ayat, Nabi sampaikan kepada penulis. Zaid misalnya, ada beberapa penulis kan, ah, telah turun ah. ayat kepadaku, bunyinya demikian dan demikian. Ditulis. Setelah ditulis, itu si Zaid disuruh bacain lagi, coba kau bacakan. Nabi mendengarkan, dikoreksi. Begitu loh. Nah, setelah dibacakan ternyata nggak ada yang Oke. salah, Ah, ah. maka ya sudah begitu loh. Kalau ada yang salah dibenerin sama Nabi, begitu loh Bang, kurang lebih Bang. Jadi setiap ayat itu ada asbabun. Oh, Jadi Tapi catatan itu sebelumnya belum jadi apa ya bang ya? Al-Quran ya bang ya? belum, itu Masih dalam catatan aja ya? masih lembaran-lembaran Bang. Makanya di zaman Utsman ini kan sempat ada apa namanya, perseteruan ya, perdebatan gitu loh, masalah dialek Quran, ya kan? Makanya Sayyidina Utsman ini membuat standarisasi Quran gitu loh, agar umat muslim tahu nih standarnya Quran oh, begini. Fahmi. Ah, sebentar nih, sebentar. Oh, Begitu itu, distandarisasi, ya kenapa oke, Bang? oke. Ya. Enggak, Jadi yang dibilang kafir itu orang apa itu yang waktu itu dibilang? orang kafir itu orang-orang Mekah pada saat itu yang menyembah Oh, kepada selain berhala. Allah. Begitu loh Bang. Orang-orang kafir Mekah yang menyembah selain Allah. Ya intinya orang kafir itu penyembah Oh, selain Allah begitu Bang. Tapi kafir ini sebenarnya artinya bukan buruk mm-mm. Bang ya. Kafir itu artinya menutup diri Bang. Menutup diri dari apa? Dari kebenaran Islam. Begitu loh. Ah, ah. Kafir Soalnya kan itu tadi ada terdengar gitu kan, hmm, engkau menyembah Tuhan engkau, ini menyembah Tuhan ini kan, itu terdengar begitu kan kalimatnya kan? itu tawaran dari orang kafir. Orang kafir menawarkan Oh, sama Nabi. nah terus yang Kafir dengan wahyunya tadi, jahiliyah beda lagi bang ya? Kafir dengan jahiliyah beda lagi ya bang? Kenapa? Kafir dengan Jahiliyah. jahiliyah beda lagi ya? Jahiliyah itu zaman ah, kebodohan, zaman sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi Nabi Muhammad ini Bang diutus di tengah kerusakan bangsa Arab pada saat itu. Jadi bangsa Arab itu bobrok
moralnya bobrok Oh, sekali pada saat itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi kebiasaan orang Arab nih mabuk-mabukan, iya kan? Terus bagi orang Arab pada saat itu punya anak perempuan itu aib, aib. Makanya oh gitu. banyak orang Arab yang begitu anaknya lahir ternyata perempuan dikubur hidup-hidup. Iya Sadis betul, ya. betul, betul. Ah itu, Dikubur hidup-hidup. Termasuk Sebabnya sahabat. kenapa bang? Ya memang udah begitu. Itu Nabi lahir udah begitu Nggak, maksudnya keadaannya. Keadaan bangsa Arab pada saat itu ya maksudnya membawa begitu. aib. Membawa aib maksudnya kenapa dengan anak perempuan gitu loh Ya bang? Sebabnya mungkin kenapa? ya kita nggak Apakah tahu ya kondisi Arab pada saat itu ya. Mungkin kalau zaman dulu kan belum ada pendidikan, belum ada kerjaan gitu kan. Kalau perempuan kan zaman dulu paling dia ngapain sih di rumah ya kan, masak segala macem. Kalau laki-laki kan dagang segala macem nah, ibarat kata kan, itulah ya kurang. kelebihan anak perempuan bang, bisa membantu dalam kehidupan rumah tangga, mencuci baju atau membersihkan rumah. Kenapa harus dimatikan bang? Nah iya itu pada zaman gitu itu loh. ya begitu yang terjadi sih bang. Nabi Muhammad Makanya disebut zaman Nabi jahiliyah, Muhammad Bang. lahir ya memang Zaman Jahiliyah ya. udah begitu kebodohan. keadaannya, memang udah begitu keadaannya begitu Nabi lahir begitu loh. Iya. Oh tapi kalau mendapatkan anak laki-laki bagaimana bang? Hah? Pada waktu masa Senang, zaman itu. senang mereka. Kalau mendapat, oh kebanggaan ya tersendiri gitu ya. Iya, karena kan laki-laki ibarat kata pemimpin. Makanya bang kalau kita baca di literasi Yahudi bang, itu perempuan umur 3 tahun udah boleh dinikahi bang. Coba deh baca literasi Yahudi deh. Itu benar, Wow. perempuan umur Masa 3 sih? tahun. Betul. Umur 3 tahun, satu hari, itu udah bisa dinikahi di literasi Yahudi bang, dalam budaya Semitik. Makanya mungkin itu yang menjadi apa namanya pemicu begitu loh, kenapa perempuan itu kayaknya fungsinya begitu doang begitu loh. Mungkin itu salah satunya mungkin ya. Di kitab Itu Fami. Iya ya. Fami. Hmm. Wah, ngelek ya. Ya lanjut Enggak, aku lanjut. mau nanya, itu wahyunya itu dia mendengar atau melihat? Jangan buka video apa Fami. biar nggak nge-lag. Tunjukkan data aja baru buka open cam. Ya kenapa bang? Itu Bang Fahmi. Hmm. Itu Tutup. wahyunya berupa Tutup, tutup. penglihatan Biar nggak nge-lag. atau masih ngelek ya? Masih ngelek ya? Ya lanjut lanjut. Nah, itu loh Fami. Wahyunya itu berupa penglihatan, mendengar suara atau gimana itu? Eh, saya pernah membaca Turunnya wahyu. saya pernah membaca sebuah hadis ya. Turunnya wahyu itu ada beberapa macam cara. Jadi ada yang langsung berupa ingatan, jadi langsung kayak memori gitu bang. Ada yang berupa suara, tapi Oh ya, ada kayak satu past life lah, ingatan masa lalu. ada satu cara yang membuat Nabi itu sulit, paling sulit. Ada tuh, saya pernah baca, cuman saya nggak inget ya nomor hadisnya itu. Jadi ayat itu turun Oh, seperti apa namanya gemerincing lonceng segala macam lah begitu. Itu yang membuat Nabi sulit mengartikannya begitu loh. Ada beberapa cara sih. oh Ya, ada yang gitu. berupa ketemu malaikat Jibril. Iya itu melalui Jibril, cuman kan Ya ya. kita nggak tahu kan. Ini kan yang mengalami cuman Nabi Muhammad. Kita nggak tahu sebenarnya kayak gimana sih yang terjadi gitu loh. Yang dialamin kita nggak tahu seperti apa begitu loh. Cuman Oh, oke dengan oke. izin Allah Ada Nabi saksi Muhammad. ya bang ya? Kenapa? Nggak ada saksinya gitu bang? Sebenarnya kalau saksi sih bang, kalau apa namanya wahyu dari Tuhan itu kalau dibilang harus ada saksi itu kurang masuk akal sih bang. Kalau menurut saya ya. Bagaimana caranya? Apa namanya kita Oh, bisa menyaksikan orang menerima wahyu, sedangkan malaikat nggak begini nih. kelihatan.
Iya kan? Gini bro. Kalau di Alkitab itu Roh Kudus itu ada saksinya loh. Pas lagi murid-murid dapat Roh Kudus tuh, itu ada saksi loh yang lihat loh. Iya. Banyak saksinya. Tapi siapa yang bisa memastikan itu Roh Kudus? Ya. Nah, abang-abang nih, aduh, udah malam nih. Ini saya pamit ya. Hmm. Udah jam. Ya udah, Oke, udah. Bang. Ya. Oke. Makasih ya. Iya. Semuanya Iya. ya. Ya, salam damai sejahtera Iya, untuk iya, kita iya. ya Bang Fahmi ya. Oke. Selamat Ya bro. malam. Ya. Malam.